warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya tentang pengaruh proses hardening pada baja aki 7 IC 4140 dengan media oli dan air terhadap sifat mekanis struktur mikro. Jadi PPT ini ditulis oleh Cahya Sutowo SMT dan Bayu Agung Susilo. Abstrak. Proses hardening dilakukan pada temperatur pemanasan 850 derajat Celcius terhadap baja IC 4140 dengan memberikan holding time selama 1 jam serta 2 macam media pendingin, yaitu oli dan air. Selanjutnya dilakukan proses tempering pada temperatur 600 derajat Celcius dengan pemberian waktu penahanan selama 1 jam. Perubahan sifat mekanis yang diamati sebelum dan sesudah mengalami proses perlakuan panas terdiri dari nilai kekuatan tarik, nilai kekerasan, serta struktur mikronya. Nilai kekuatan tarik sebelum proses hardening itu berkisar antara 1069,38 Newton per milimeter persegi, sedangkan setelah proses hardening nilai kekuatan tariknya sebesar 1524,63 Newton per milimeter persegi. Untuk pendinginan oli dan sebesar 990,85 Newton per milimeter persegi. Untuk pendinginan air, nilai kekerasan sebelum proses hardening sebesar 19,2 HRC. Setelah proses hardening dengan temperatur dan holding time yang sama, berurutan untuk pendinginan air dan oli adalah 36,6 HRC dan 34,44 HRC. Sedangkan nilai kekerasan setelah proses tempering dengan temperatur 600 derajat Celcius dan holding time 1 jam untuk pendinginan oli dan air adalah 36,06 HRC dan 34,74 HRC. Dari hasil pengamatan struktur mikro, terlihat pendinginan oli dan terlihat pembentukan Martensif pada kondisi pendinginan oli dan air dan pembentukan Martensif temper pada proses tempering dan pendinginan yang sama. Pendahuluan. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil kekerasan dalam perlakuan panas antara lain komposisi kimia, perlakuan panas, cairan pendingin, temperatur pemanasan, dan lain-lain. Kekerasan yang dapat dicapai tergantung pada kadar karbon dalam baja dan kekerasan yang terjadi akan tergantung pada temperatur pemanasan, temperatur authenticating, holding time dan laju pendinginan yang dilakukan serta beberapa tebal bagian penampang yang menjadi keras banyak tergantung pada hardenability. Perlakuan panas pada baja memegang peranan dalam upaya peningkatan kekerasan baja sesuai dengan kebutuhan. Proses ini meliputi pemanasan baja pada suhu tertentu, ditahan pada waktu tertentu, dan didinginkan pada media tertentu pula. Nah, jadi di sini terlihat jelas ya diagram hasilnya. Mulai dari baja HQ 7 series IC 4140 hingga ke proses pembahasan, kesimpulan, dan selesai. Nah, metode penelitian dengan melakukan pengamatan, pengukuran serta pengujian dilaksanakan terhadap masing-masing spesimen. Data hasil penelitian titik 1. Data hasil uji komposisi kimia. Data hasil uji komposisi kimia menggunakan metode SMART-OS. Komposisi kimianya dapat dilihat dalam tabel 4.1 dengan kesimpulan bahwa spesimen uji termasuk karbon sedang. Nah, di sini terlihat jelas tabel uji komposisi kimianya ya. 4.2. Data hasil uji tarik. Pengujian ini menggunakan mesin UPM 1000 pada skala bukan 10 kN untuk spesimen raw material dan 25 kN untuk spesimen hardening, di mana benda yang dipakai adalah baja HQ 7 IC 4140 dengan
standar pengujian ASTM A370. Nah, sini terdapat beberapa spesimen dari 1 sampai 3. Jadi spesimen pertama adalah raw material atau non-heat treatment, menghasilkan bentuk patahan star fracture, patahan penampang berbentuk cube-cone, tetapi terdapat sobekan tak beraturan pada sisi penampang ukur dan butirannya seperti kristal. Nah, untuk spesimen kedua yaitu dengan pemanasan pada temperatur 850 derajat Celcius, holding time 60 menit, dilakukan quenching air menghasilkan patahan pada permukaan penampang tampak rata. Ini menunjukkan bahwa spesimen mengalami patah getas atau brittle fracture. Nah, untuk spesimen ketiga ialah dengan pemanasan pada temperatur 850 derajat Celcius, holding time 60 menit, dilakukan quenching oli menghasilkan patahan seperti spesimen 2, yaitu patahan pada permukaan penampang tampak rata. Ini menyatakan bahwa spesimen mengalami patah getas atau brittle fracture. Nah, di sini terdapat jelas data hasil uji tariknya ya, dan data-data spesimen yang telah diuji tarik. Nah, untuk spesimen pertama, di atas dilakukan pada spesimen lainnya. Hasil perhitungan dapat dilihat dalam tabel pengolahan data uji tarik sebagai berikut. Nah, di sini terdapat rumus pada saat pelaporan spesimen pertama. Nah, ini terdapat hasilnya juga, hasil pengolahan data spesimen pertama. Nah, 4.3 data hasil uji kekerasan. Pengujian kekerasan dilakukan dengan menggunakan metode Rockwell pada beban 150 kg Fahrenheit, indentor intan 120 derajat dan preload 10 kg Fahrenheit. Posisi pengujian sebagaimana pada gambar 4.2. Nah, di sini terlihat jelas ya teman-teman, hasil pengujian sebagaimana tabel di bawah ini. Nah, ini adalah tabel hasil uji kekerasan Rockwell atau HRC. Nah, di sini di gambar 4.2 terdapat contoh pengujiannya. Data hasil pengamatan struktur mikro. Pengujian metalografi dilakukan dengan metode pengujian ASTM 407/93. Nah, di sini terdapat pengujian metalografi ya dengan metode pengujian STME. Nah, ini contoh fotonya gitu, foto struktur mikro pada spesimen 1. Ini lanjut ya. Gambar di atas menunjukkan foto struktur mikro spesimen 1 atau raw material. Terlihat bahwa struktur yang terbentuk pada spesimen 1 adalah perlite pada gambar berwarna hitam atau gelap dan ferrit pada gambar berwarna terang. Walau terdapat sedikit martensit yang terbentuk, hal ini dikarenakan pada spesimen ini masih murni raw material, tetapi terbentuknya karbonnya berkisar 0,40 derajat 0,40% Celcius. Oleh karena itu terdapat unsur martensit pada spesimen ini walaupun tidak dominan, namun berpengaruh pada kekerasan material. Nah, ini contoh foto struktur mikro spesimen 1, fasa perlit dan ferrit elsanital dan jumlah 2%. Nah, selanjutnya gambar di atas menunjukkan foto struktur mikro spesimen 2 atau quenching air. Lihat pada gambar tersebut, struktur mikro yang terbentuk adalah martensit bentuk jarum, lebih dominan dibanding dengan bainit berwarna putih sehingga menghasilkan kekerasan yang tinggi. Hal ini dikarenakan pada spesimen 2 mengalami proses hardening dan dilakukan pendinginan dengan media air sehingga spesimen berubah menjadi keras dan mengalami patah getas atau brittle fracture. Karena pendinginan dengan menggunakan media air sangat mempengaruhi struktur mikro yang terbentuk. Berubah menjadi martensit dikarenakan air merupakan media pendingin kecut yang baik sehingga merubah spesimen getas. Spesimen menjadi getas. Nah, ini contoh foto struktur mikro spesimen 2 yang ada. Nah, fasa martensit serta sanital 2%. Selanjutnya, nah, ini ada gambar yang menunjukkan foto struktur mikro spesimen 3. Dan pada gambar struktur mikro yang terbentuk adalah martensit
martensit bentuk jarum dan sedikit bainit putih, sehingga mengakibatkan kekerasan dari spesimen mengalami peningkatan dan pada uji tariknya juga menghasilkan patah gelas atau brittle fracture. Dibandingkan dengan spesimen non-heat treatment dan spesimen proses damper, spesimen 3 dengan spesimen 2 sama-sama mengalami patah gelas. Jadi spesimen 2 dan 3 itu tampaknya seperti sama gitu. Nah, karena mengalami proses pendinginan kejut. Karena oli dan air mempengaruhi terbentuknya struktur martensit pada spesimen, setelah mengalami proses hardening kemungkinan didinginkan dengan media oli dan air. Ini terdapat contohnya. Terus ada lagi gambar di atas menunjukkan foto struktur mikro spesimen 4 dan per air. Dilihat pada gambar struktur mikro yang terbentuk adalah kristal martensit, tampak lebih halus dibandingkan dengan spesimen 5 dan per oli, sehingga nilai kekerasannya mengalami peningkatan dibandingkan dengan spesimen 5 atau sampel 5. Hal ini dikarenakan pendinginan air lebih baik dan lebih cepat dibandingkan dengan pendinginan yang menggunakan media pendingin oli. Karena itu, spesimen yang menggunakan media pendingin air lebih getas daripada pendinginan dengan oli. Jadi kayak lebih baiknya tuh pendinginan itu menggunakan oli gitu teman-teman. Soalnya kalau menggunakan air itu jadinya tuh kayak badannya tuh agak getas atau apa gitulah. Nah, gambar ini contohnya ya teman-teman. Gambar di atas menunjukkan foto struktur mikro spesimen 5 dan oli. Lihat pada gambar struktur mikro yang terbentuk adalah kristal martensit, tampak lebih besar dan dibandingkan dengan sampel nomor 4, sehingga nilai kekerasannya menurun. Hal ini disebabkan karena media pendinginan oli pada sampel 5 tidak lebih bagus dengan sampel 4 atau pendinginan oli, sehingga mengakibatkan nilai kekerasannya menurun. Nah, kita masuk ke pembahasan ya. Pertama, pembahasan uji tarik. Dari tabel 4.3 hasil pengujian tarik selanjutnya dimasukkan ke dalam diagram batang seperti di bawah ini. Ini contoh diagram kekuatan tariknya ya. Nah, data dari hasil pengujian menunjukkan nilai kekuatan tarik spesimen 1 kalau non-heat treatment dan spesimen 2 quenching oli mengalami peningkatan, yaitu sekitar 455,25 Newton per milimeter 2 atau milimeter persegi atau 29,85%. Hal ini disebabkan karena adanya pengaruh dari quenching oli sehingga spesimen 2 kekuatan tariknya lebih besar. Sedangkan nilai kekuatan tarik untuk spesimen 1 atau non-heat treatment dengan spesimen 3 quenching air mengalami penurunan sebesar 78,53 Newton per milimeter persegi atau sekitar 7,34%. Hal ini dikarenakan spesimen 3 atau quenching air menjadi getas daripada spesimen 1 atau non-heat treatment dan spesimen 2 quenching oli. Data dari hasil pengujian menunjukkan spesimen 1 atau non-heat treatment dan spesimen 2 atau quenching oli mengalami peningkatan sebesar 402,24 Newton per milimeter persegi atau mengalami peningkatan sekitar 28,64%. Sedangkan untuk spesimen 1 atau non-heat treatment dan spesimen 3 quenching air mengalami penurunan sebesar 1002,02 Newton per milimeter persegi atau 100% penurunan. Karena pada spesimen 3 ini quenching air kekuatan luluhnya tak terukur oleh mesin uji tariknya. Hal ini disebabkan karena spesimen 3 atau quenching air terlalu getas. Di sini terdapat diagram kekuatan luluhnya teman-teman ya, yang dimana mengalami penurunan gitu. Data dari hasil pengujian menunjukkan nilai regangan pada spesimen 1 non-heat treatment terhadap spesimen 2 quenching oli dan spesimen 3 quenching air sama-sama mengalami penurunan sebesar 90%. Hal ini disebabkan karena pengaruh dari quenching oli dan quenching air terhadap material 1 dan 2 sehingga elongasi yang didapatkan tidak signifikan. Nah, di sini kan terlihat jelas kalaunya berada di posisi pagi sekarang turun gitu. Kita masuk ke pembahasan uji kekerasan.
Dari tabel 4.4, hasil pengujian kekerasan selanjutnya dimasukkan ke dalam grafik seperti di bawah ini. Ini terlihat jelas ya grafik untuk uji kekerasannya gitu. Data dari hasil pengujian kekerasan menunjukkan nilai kekerasan rata-rata untuk spesimen 1 atau non-heat treatment dengan spesimen 2 goceng air mengalami peningkatan sebesar 16,86 HRC. Untuk spesimen 1 non-heat treatment terhadap spesimen 3 goceng oli juga mengalami peningkatan nilai kekerasan yaitu sebesar 15,24 HRC. Untuk spesimen 3 atau goceng oli terhadap spesimen 5 atau oli temper mengalami peningkatan namun tidak signifikan sebesar 0,3 HRC. Sedangkan untuk spesimen 2 goceng air terhadap spesimen 4 air temper juga mengalami peningkatan sebesar 2 HRC. Pembahasan pengamatan struktur mikro. Pada foto struktur mikro baja karbon medium dengan spesimen 1 terlihat seperti dilihat pada gambar 4.3, terlihat bahwa struktur yang terbentuk adalah perlite berwarna hitam atau gelap dan ferrit berwarna terang, walau ada sedikit martensit yang terbentuk. Pada foto struktur mikro baja karbon medium dengan spesimen 2 seperti dilihat pada gambar 4.4 bahwa struktur yang terbentuk adalah martensit atau bentuk jarum, lebih dominan dibandingkan dengan bainit atau putih, sehingga menghasilkan nilai kekerasan yang tinggi dan juga menghasilkan mata kertas atau better fracture. Pada foto struktur mikro baja karbon medium dengan spesimen 3 seperti dilihat pada gambar 4.5 bahwa struktur yang terbentuk adalah martensit atau bentuk jarum dan sedikit bainit atau putih, sehingga mengakibatkan kekerasan dari spesimen mengalami peningkatan dan pada uji tariknya menghasilkan mata kertas atau brittle fracture dibandingkan dengan spesimen non-heat treatment dan spesimen proses teknik. Pada foto struktur mikro baja karbon medium dan spesimen 4 seperti dilihat pada gambar 4.6 terlihat bahwa struktur yang terbentuk adalah kristal martensit tampak lebih halus dibandingkan dengan spesimen 5, sehingga nilai kekerasannya naik dibandingkan spesimen 5. Pada foto struktur mikro baja karbon medium dengan spesimen 5 seperti dilihat pada gambar 4.7 terlihat bahwa struktur yang terbentuk adalah kristal martensit tampak lebih besar dibandingkan dengan sampel 4, sehingga nilai kekerasannya menurun. Untuk kesimpulannya, untuk pertama itu pengaruh fracture terhadap sifat mekanis dan struktur mikronya, yaitu peningkatan pada nilai kekerasan dan kekuatan tarik, sedangkan kekuatan dulunya tidak terukur karena spesimen terlalu kertas dibandingkan dengan spesimen non-heat treatment. B. Pengaruh quenching oli terbentuknya struktur martensit sehingga spesimen menjadi keras, sedangkan untuk quenching air memiliki sifat mendinginkannya yang teratur dan lebih cepat. Spesimen yang didinginkan dengan air akan membentuk struktur kristal martensit yang lebih dominan dibandingkan quenching oli, sehingga spesimen menjadi lebih keras sekitar 1,62 HRC dibandingkan dengan quenching oli. C. Spesimen hasil quenching oli memiliki kuat tarik maksimum 1524,63 Nm per mm persegi serta tingkat kekerasannya sebesar 34,44 HRC. Dan untuk sampel hasil quenching air memiliki kuat tarik maksimum 990,85 Nm per mm persegi serta tingkat kekerasannya sebesar 36,06 HRC. Regangan sama-sama 2% dan keutuhan lulu atau untuk quenching oli sebesar 1404,26 Nm per mm persegi, sedangkan kekuatan lulu quenching air tidak terukur karena memiliki sifat kertas. Sedangkan struktur mikro keduanya sama yaitu martensit. D. Pengaruh temper 600 derajat terhadap sifat mekanis dan struktur mikro dalam pengujian ini kurang berpengaruh untuk penurunan nilai kekerasan, kekuatan tarik, regangan dan kekuatan setelah struktur mikro menghasilkan struktur martensit temper saja jika dibandingkan dengan spesimen hasil temper ini. E. Spesimen hasil temper ini kurang sesuai diaplikasikan pada komponen roda gigi, poros mata, penggerak, dan sebagainya dengan melihat sifat-sifat mekanis hasil karakterisasi di atas. Untuk sarannya, agar penelitiannya selanjutnya bisa mendapatkan hasil yang lebih baik, penulis memberikan masukan saran sebagai berikut. A.
Tujuan perlakuan panas atau heat treatment akan dapat dicapai sesuai karakteristik bahan dan jenis-jenis perlakuan. Jenis perlakuan saat dipengaruhi oleh suhu panas yang ditentukan dari kadar karbon dan unsur lainnya. B. Dimensi spesimen disesuaikan dengan kemampuan alat uji. Pemanasan spesimen dalam dapur harus waktu penahanannya. Saat mendinginkan dalam bak oli dicelupkan tegak lurus dan dibiarkan mengandung dalam media. C. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan menambah variasi suhu dan waktu tahan dalam proses perlakuan panas sehingga dapat diperoleh hasil yang optimal untuk meningkatkan sifat mekanis. D. Perlu adanya penelitian lanjut yang variabel, kontrolnya lebih lengkap dan melihat tegangan dalamnya atau internal stress. Terima kasih ya untuk sekian presentasi dari saya. Barangkali ada yang mau ditanyakan, enggak Mas? Mbak? Mas, tanya Mas. Ya Mas. Apa pengaruh quenching terhadap sifat mekanis dan struktur mikro? Apa pengaruh quenching terhadap Sifat mekanis dan struktur mikro. Benar Mas ya, saya cari dulu. Nah, ada nih Mas di bagian kesimpulan. Itu pengaruh quenching terhadap sifat mekanis dan struktur mikro yaitu peningkatan pada nilai kekerasan dan kekuatan tarik. Sedangkan kekuatan luruhnya tidak terukur karena spesimen terlalu lintas dibandingkan dengan spesimen non treatment. Puas dulu Mas dengan jawabannya. Barangkali mau ada yang ditanyakan lagi. Sama pengujian kekerasan dilakukan dengan menggunakan metode apa Mas? Pengujian kekerasan dilakukan dengan metode apa ya? Ya. Benar Mas, saya cari dulu. Nah, ada ini itu pengujian kekerasan itu dilakukan dengan menggunakan metode Rockwell Mas. Jadi dengan menggunakan metode Rockwell pada beban 150 kg Fahrenheit, indentor intan 120 derajat dan preload 10 kg Fahrenheit. Posisi pengujian sebagaimana pada gambar 42. Jelas Mas? Oke Mas, jelas. Terima kasih Mas. Sama-sama Mas. Ya, untuk sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya